Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Teras Demokrasi. Kali ini kita bersama dengan Mas Indaru S. Projo. S-nya apa Mas? Setio Nur Projo. Iya. Pro Jokowi. Bukan Pro Jokowi. Mas, saya catat sejak tahun 77 nih, Mas. Iya, belum ada projonya Jokowi ya. Mas Indaru sehari-hari di Iya, saya di Visip Unsud. Divisi Unsud sebelaku sekarang dulu Kajur Ilmu Politik sekarang masih Kajur. Sampai Agustus besok nih. Kajur Ilmu Politik sampai Agustus besok. Agustus besok ya, pergantian. Gantian lah. Oh, gantian ya. Kalau di dosen mah nggak rebutan ya. Nggak seperebutan di Pilpres. Dan selain dengan Mas Indaru, saya ketemu dengan sahabat lama, sebetulnya teman diskusi di komunitas Warteg bersama Mas Usep. Usep Saiful Ahyar. Usep saya manggilnya karena Usep ini dari Sunda. Selamat malam Usep. Usep, apakah... Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Usep? Ya, terima kasih sudah diundang. Senang bertemu teman-teman, Mas Indaru, Mas Barit. Siap. Mas Usep ini adalah peneliti senior di Populi Center. Populi Center adalah satu lembaga riset yang kondang ya. Cukup terkenal dan masuk di TV itu bagian bareng dengan indikator, bareng dengan LSI, SRMC dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan berbincang tentang yang baru-baru ini, quick count, kemudian beberapa nanti terkait situasi politik terkini dan banyak pertanyaan dari warga. Tapi sebelum ke intinya, saya akan putarkan dulu ini. Apa itu quick count? Jadi ada warga yang menurut saya kalau lihat dari wajahnya sih kelas menengah ya. Tapi mempertanyakan tentang quick count. Jangan tertipu quick count pesanan. Itu hanya sampling bukan real count. Kita dengarkan dulu. Assalamualaikum. Sahabat pejuang 01 dan 03 harap tenang. Yang ditayangkan di TV dan di website-website kebanyakan itu adalah quick count, itu sampling, mirip dengan survei yang mereka lakukan sebelum pemilu. Jadi wajar kalau hasilnya mirip dengan yang mereka rilis sebelum pemilu. Yang kita tunggu adalah real count dari KPU. Nah, dari KPU itu dibiayai oleh negara. Mereka harus tampilkan data-datanya di website KPU. Tapi hari ini sampai detik ini masih down, tidak bisa diakses ya. Jadi apa yang terjadi ya kita tunggu aja hasilnya seperti apa sampai website KPU menayangkan hasilnya secara sempurna sampai 100%. Oke? Semangat. Oke. Ini nanti saya tanyakan ke Mas Indaru dan juga Mas Usep. Jadi ada pertanyaan quick count. Dan quick count itu dianggap pesanan. Mirip dengan survei-survei yang kemarin. Dan kemudian kita tunggu real count. Kalau websitenya KPU sampai sekarang, kalau itu kemarin memang sempat down. Tapi sekarang mulai dari kemarin sampai beberapa waktu kemarin memang sempat down. Tapi terus sudah lancar dan sampai saat ini lancar. Nah yang saya tanyakan ke ini Mas Indaru dulu. Mas Daru, kok ada yang masih tidak percaya quick count dan menganggap itu sebagai sebuah pesanan semacam itu? Iya, Mas Barit. Itu bagian dari dinamika sebuah pemahaman tentang sebuah proses penghitungannya. Apapun kita sudah menjalani proses ini sejak, ya kita lihatlah, dua kali pemilu terdahulu 14 dan 19 itu menunjukkan itu. Dan hasilnya memang pada wilayah itu hasilnya hampir mirip dengan apa yang dihasilkan oleh KPU. Ya ada metode yang kemudian digunakan
Dan mereka tentu ini soal trust publik ya, lembaga-lembaga itu, dan ini tentu tidak sembarangan. Dan mereka juga bukan hanya kemarin mendirikan lembaga, sudah bertahun-tahun kemudian mencoba memberikan, bukan hanya soal pemilu kali ini, juga beberapa pilkada dan sebagainya. Dan apa yang mereka lakukan tentu kenapa berani dimunculkan di televisi, publik semuanya melihat, tentu tidak lepas dari pengalaman mereka dan metode mereka yang memang secara substansial tentu tidak sembarangan. Dan mereka masing-masing tidak jauh lah metodenya, kan suaranya juga tidak, prosentasenya juga tidak jauh seperti itu. Jadi sebetulnya quick count ini adalah metodologi yang digunakan dalam ilmu politik ya, dan itu sahih, sudah digunakan. Ya, yang saya pahami itu tentang membaca perilaku sebetulnya, perilaku. Dan mereka dengan metodologi yang baik tentu tentang wilayah, tentang nanti jumlah perempuan, jumlah laki-laki, tentang Proporsi. Sampai ya. Jadi detail sekali. Kalau menyalahkan itu diulangi. Kalau menyalahi sebuah proses itu, ya otomatis data akan tidak digunakan, diganti tempat lain sebagainya. Sangat detail. Mungkin Mas Yusef nanti lebih gamblang ya secara detail metodologi. Tapi selama ini apa yang kemudian dihasilkan oleh lembaga-lembaga survei itu nggak pernah meleset dari yang mereka hasilkan dan yang KPU hasilkan. Ya, khususnya yang kredibel ya. Yang kredibel. Ya, yang di televisi sekarang itu termasuk yang dari populis. Dari populi. Oke. Mas Yusef, kalau ada tuduhan bahwa quick count itu pesanan dan itu dihubung-hubungkan dengan survei yang sudah dilakukan, Mas Yusef bisa memberi penjelasan? Saya menanggapi pernyataan ya, ada beberapa pesan dan kesan ya dari pemahaman tadi. Siapa ya, saya nggak tahu siapa itu. Pertama pesanan, yang kedua ada sampel, lalu kemudian bukan perhitungan resmi, lalu kemudian juga tadi kredibilitas dan lain sebagainya ya yang disebut-sebut itu. Jadi ada beberapa hal yang benar dan ada beberapa yang harus diluruskan, saya kira. Jadi satu sama lain pernyataan-pernyataan saling bertentangan. Ada misalnya soal pesanan. Ini hal lain sebenarnya, tidak bicara metodologi seperti Mas Indaru. Kalau soal pesanan itu kan menyangkut kredibilitas dan integritas ya. Itu pekerjaan apapun ya kalau dilakukan dengan tanpa integritas ya, pekerjaan apapun, jurnalis dan lain sebagainya, ya itu ngibul namanya, dan itu tidak boleh. Dia bisa dipercaya juga, mau kiai, mau dosen, mau apa. Kalau soal kredibilitas ya. Tapi kita uji soal metodologinya. Apa sih yang namanya quick count itu? Itu kan sebenarnya metode hitung cepat. Metode hitung lah sebenarnya, itu mentabulasi hasil-hasil yang berada di TPS gitu. Tadi betul sama Mas Indaru ya. Jadi metode hitung, jadi ada beberapa yang menghitung. Ada KPU, lalu kemudian yang memilih dengan metode perhitungan berjenjang dari mulai TPS, lalu PPS, lalu kemudian PPK, KPUD, dan seterusnya sampai KPU. Dan itu lamanya itu sampai tanggal 20 Maret gitu. Nah, tapi ada yang melakukan dengan metode lain, tidak berjenjang, tapi langsung TPS itu ke pusat data, mentabulasi juga, sama mentabulasi, dan ini berbeda. Berbeda dengan survei. Memang samanya sampel, tapi yang dihitung itu hasil perhitungan di TPS itu, Mas Indaru. Jadi bukan opini ya yang dihitung itu ya, tapi ini hasil perhitungan resmi di TPS. Tapi samanya dengan survei itu memakai sampel. Ya, quick count dan survei itu sama-sama mengambil sampel. Nah, sebenarnya mentabulasi itu ada yang dulu namanya PPT namanya, parallel vote tabulation gitu. Jadi mentabulasi itu
ada yang comprehensive PPT, ada yang sample base gitu. Nah, yang dilakukan KPU walaupun dengan paralel itu sebenarnya mentabulasi dengan komprehensif semuanya, seperti sensus semua TPS ditabulasi. Nah, tapi kalau quick count itu sample base gitu, PPT, sample base PPT itu mentabulasi tapi melalui dengan sampel, dan itu sudah dihitung secara statistik bahwa itu bisa digeneralisasi asal dengan menggunakan metode pengacakan sampelnya yang benar, ya, dan dilakukan tentu dengan integritas. Jadi soal pesanan itu kita singkirkan, itu soal lain gitu. Tapi kita harus menguji dulu, menurut saya, soal metodologinya. Metodologi menghitung memang menggunakan metodologi seperti survei, memakai sampel. Tapi bedanya kalau survei itu menanyakan opini dan menghitung data opini dari masyarakat. Tapi kalau quick count itu enggak. Jadi yang dihitung adalah fakta gitu. Nah, memang sejarahnya betul seperti Mas Indaru bilang bahwa yang namanya quick count itu di Indonesia ya paling tidak itu sejak 97 sebenarnya LP3S telah melakukan itu di Jakarta. Lalu kemudian 99 itu PVT juga di Sumbawa. Nah, 2004 baru rame gitu. LP3S melakukan di pemilu legislatif dan pemilu presiden. Tapi adalah juga LSI misalnya yang melakukan hanya di pilpres saja. Dan itu sampai lalu kemudian 99 rame. 2014, 2019 tambah rame lagi yang melakukan quick count itu. 2024 juga rame yang mempublikasi. Apalagi yang melakukan quick count sendiri di sendiri-sendiri. Nah, baru kisruh sebenarnya itu tahun 2014, Mas Farid. Jadi ada yang ada perbedaan itu sekitar ada 11 lembaga yang mengumumkan dan 4 diantaranya atau 5 diantaranya 4 diantaranya itu berbeda dengan hasil dengan hasil perhitungan KPU yang dilakukan. Ada benchmarknya sebenarnya. Jadi betul itu pertaruhan lembaga survei sebenarnya kalau melakukan dengan salah gitu. Dan mereka habis itu nggak masuk udah ya. Mereka habis itu sekarang udah nggak ada tuh lembaga-lembaga survei yang itu. Ada, dan itu masih ada Mas Barid, tapi yang masuk di Persepi dikeluarkan dari Persepi. Persepi itu semacam lembaga asosiasi, lembaga opini publik. Saya pengurusnya. Dan itu di dalamnya itu ada 40-an lembaga, bahkan 50-an. Nah, waktu itu ada salah satu, ada 2 yang menjadi anggota Persepi, lalu kemudian Persepi membuat majelis etik dan memanggil mereka. Semua dipanggil yang melakukan publikasi termasuk Populi waktu itu ya di 2014 itu, dan harus menjelaskan metodenya seperti apa. Lalu kemudian apakah dilakukan atau dengan benar atau tidak. Itu ditanya betul Mas Barid. Nah, tapi yang 2 itu tidak datang karena memang menurut saya mereka bukan salah metodologinya, tapi mereka tidak melakukan. Itu kan persoalannya Mas Indaru, bukan persoalan metodologi. Kalau metodologi memang sudah teruji. Karena begini sedikit ya untuk meyakinkan orang ya. Perhitungan statistik itu. Sebagai ilmuwan kan jadi harusnya mengerti lah ya. Kenapa quick count itu mendekati kebenarannya lebih dekat dibanding dengan survei, gitu ya. Di samping memang quick count itu melaporkan opini, menghitung opini, menghitung fakta, bukan menghitung opini fakta ya, data dan fakta yang ada memang. Fakta perhitungan suara yang memang sudah sah di TPS itu. Nah, dari sisi sampel juga itu sebenarnya besar, Mas Barid. Jadi kan kalau kayak Populi sekarang itu 2.500 ya, 2.500 TPS. Nah, sebenarnya sampel itu bukan TPS sampelnya. Sampelnya itu DPT, tetap DPT. Kan populasinya DPT yang 204 juta. Ya. Nah, sampel dari 204 juta itu kalau dihitung, kalau mau margin errornya di bawah 1, itu paling tidak itu mungkin 5 ribuan atau berapa gitu ya. Nah, DPT yang harus disurvei. Nah, jatuhnya itu
2000-an TPS. Nah, 2000 TPS itu jangan dihitung TPS-nya sampelnya, tapi Tapi kalikan dengan DPT yang ada di masing-masing TPS itu. Jadi sampelnya itu sebenarnya 2.500 kali DPT yang ada di TPS. TPS. TPS, iya. Masing-masing kan 300-an lah gitu Iya, ya. Kalau 2.000 kali 300 itu kan sudah berapa? 6 juta apa berapa ya? Iya. Jadi sampel itu sebanyak itu. Maka margin of error-nya sangat rendah. Sangat rendah. Di bawah 1. Iya. Maka almarhum Pak Daniel itu, Mas Farid, Iya. Mas Indaru, Ya. itu kalau berguru saya dulu di LP3IS, almarhum Mas Daniel Dakidae, itu dia bilang kalau quick-count itu selisihnya dengan perhitungan KPU atau dengan yang sebenarnya itu margin error-nya di atas 1, itu sudah salah sebenarnya quick-count. Iya. Beliau itu berani mengatakan begitu. Bahkan ahli-ahli itu mengatakan begini, kalau ada perbedaan antara hasil quick-count dengan hasil pemilu yang dihitung berjenjang itu, maka yang harus dipertanyakan itu hasil pemilu. Hasil pemilunya. Betul. Karena Iya. quick count juga dulu digunakan untuk justru mengawal Pembanding, hasil. betul. Iya. Mengawal hasil. Jadi hasil harus bisa dijadikan pembanding. Bahkan kita itu fakta dari lapangan itu punya bukti karena kita dikirimi C1 juga dan diverifikasi. Jadi sebelum dihitung di tabulasi itu diverifikasi oleh verifikator bahwa ini benar sesuai dengan perhitungan perhitungan suara di TPS sampel itu, gitu loh. Iya. Dan itu menurut saya make sense ya, bahwa ya perhitungan dengan statistik itu yang bisa digeneralisasi dan bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya. Kalau memang melakukan, ya itu kan intinya sebenarnya kuncinya itu di pemilihan sampel. Iya. Ya kalau orang yang berintegritas atau lembaga berintegritas, kita itu kan pemilihan sampel itu kan kita nggak tahu, bukan milih purposif, Mas Warid. Iya. Tapi diserahkan pada mekanisme acak yang memang sudah ada lembar acaknya yang diacak betul-betul intervalnya dihitung, lalu kemudian dan itu kalau benar ya melakukan sampel itu pasti terlihat gitu ya, struktur lokasinya itu pasti menyebar. Jadi itu akan menggambarkan kalau menurut saya. Maka generalisasi saya sangat yakin. Iya. Quick-count inilah yang benar gitu. Ya, Dan itu menjadi pembanding. Dan Ustaz. menjadi pembanding itu saya ingin cerita ya sejarahnya. Itu di Filipina kan, kita berguru semua di Filipina dulu ketika Marcos digulingkan itu kan gara-gara pengumuman KPU itu berbeda, KPU-nya lah, KPU-nya di Filipina itu berbeda dengan hasil quick-count yang dilakukan oleh NAMPREL itu, Mas Farid. Iya, iya. The National Citizen Movement for Free Election itu. Jadi kan Marcos 84 itu jadi presiden, tapi dituduh tidak curang. Lalu 86 dia melakukan pemilu lagi karena percaya diri dia akan menang. Ya, lalu kemudian ada NAMPREL yang melakukan semacam quick-count atau PVT gitu. Dan ternyata hasilnya berbeda. Lalu kemudian orang lebih percaya pada hasil quick-count daripada pengumuman KPU. Ya, dan itu memicu pada people power di Filipina dan menggulingkan Marcos. Oke, Usep. Anies kita kenal ilmuwan. Ya, Ganjar juga. Tapi saya heran, ini jadi pertanyaan juga. Kenapa dia tidak mengakui quick-count itu? Maksudnya tidak segera kan, menurut saya ya udahlah itu quick-count harus diakui secara metodologi dia udah sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi sebagai intelektual, kenapa mereka tidak segera mengakui itu? Ya nanya Mas Anies. Tapi saya kira cara bacanya harus cara baca politik. Anies ini kan orang politik sekarang. Bukan hanya intelektualnya, Mas Indaru ya. Jadi harus dibaca juga sebagai manusia politik. Gitu loh, Pak. Ya ini kan juga mungkin untuk ini perasaan dari tidak memupus harapan secara drastis bahwa ini kita kalah langsung ini kan ini bagi pendukungnya sebelum dilakukan pengumuman. Dan menurut saya ya itu betul memang quick-count ini ya hitung cepat itu salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat dan itu bukan lembaga resmi yang melakukan perhitungan, tapi itu diakui oleh KPU dan itu sebagai
partisipasi masyarakat dan diatur dalam undang-undang mengenai pengumuman dan lain sebagainya gitu. Dan itu juga sebenarnya quick count itu akan mempermudah para politisi untuk segera mengkonsolidasikan, membuat kabinet atau koalisi-koalisi. Saya kira setelah ini mungkin Sudah akan langsung. mulai mereda. Ini kan masa-masa denial itu, Mas Farid, saya kira. Denial nih kira-kira mungkin sampai 1 minggu masih denial aja ini. Dan itu sedang serangan balik lah sekarang. Ya kan bisa dimengerti dan itu biasa. Prabowo saja itu di 2000 berapa itu kan begitu juga bahwa quick count itu tidak bisa dipercaya dan isinya di lembaga-lembaga itu adalah orang-orang busuk, ya orang-orang itu kan gitu. Tapi kan mereka juga melakukan melakukan quick count sendiri. Saya kira Mas Anies juga melakukan itu, lalu kemudian di Pak Ganjar juga melakukan hal yang sama. Gitu. Oke. Mas, cuman kan ini kan harus dibacanya itulah sebagai manusia politik itu ya. Dalam konteks politiknya ya, bahwa konteks dia politiknya. Mas Indaru mungkin itu tadi masih sama pertanyaannya. Kalau menurut Mas Indaru kenapa Anies dan Ganjar itu nggak mau mengakui? Iya, saya pikir sepakat dengan Mas Usep ya. Artinya bahwa apapun kemudian kedua orang ini ya kan, karena mereka kan ada kelembagaan partai koalisi, mereka juga dalam seperti peserta pemilu ini, dan yang tidak kalah penting bahwa penyelenggaranya itu KPU, Mas. Ya, jadi yang dia tunggu ya hasil pengumuman KPU gitu. Apapun, walaupun saya yakin beliau juga percaya tentang yang ini. Cuman persoalannya ya karena itu tadi, bahwa karena penyelenggaranya KPU dan kemudian tadi Mas Usep bilang undang-undangnya juga bicara soal memang KPU yang harus mengumumkan dan sebagainya, mensahkan. Bahkan sampai titik manual nanti juga akan dihitung, ada tanda tangan saksi dan sebagainya. Itu saya pikir juga bagian dari inilah. Lebih ke sebagai konteksnya sebagai manusia politik ya. Tapi saya heran aja, maksud saya ya sudah gitu lah. Di luar saya juga bukan pemilih Prabowo ya, tapi bahwa itu sebaiknya dalam konteks metodologi sebagai intelektual ya kita akui gitu ya, dan kemudian kita sampaikan. Tapi ya tadi penjelasan Usep bahwa ini mungkin untuk menenangkan psikologi para pendukungnya. Mas Anies sekarang bukan rektor Paramadina lainnya. Beliau adalah calon presiden. Mas Ganjar pun dengan intelektualnya juga mungkin mengakui, tapi kan dia sekarang kan diusung oleh partai koalisi yang tentu berharap tidak seperti itu harapan-harapan dari para pendukungnya. Oke. Baik, karena tadi kita juga menyinggung tentang Mas Ganjar, kita pada inti dari podcast ini. Mas Indaru, nanti juga ke Usep. Saya ya secara pribadi itu di beberapa ada pertanyaan di grup-grup WA juga secara pribadi. Kenapa bisa suara PDI-nya menang ya berdasarkan quick count, dan juga kalau kita lihat real count-nya meskipun masih kecil jumlah persentasenya, PDI-nya menang, tapi di sisi lain Prabowo sebagai Pilpres dia yang menang. Ini kalau menurut penglihatan Mas Indaru gimana, Mas? Ini penglihatan politik ya. Penglihatan politik. Iya gini, yang saya pahami bahwa yang pertama itu saya udah dengar ini sebetulnya Mas Farid, bahwa teman-teman di PDIP itu akan fokus ke parlemen, bukan dalam kontestasi Pilpres ya. Kenapa sih persoalannya kan begitu? Dari diskusi beberapa teman di internal mereka memang ada beberapa faksi yang real ya. Di internal mereka tentang faksi-faksi yang ada kemudian gitu. Dan tentu pernyataan-pernyataan sikap elit di PDIP juga tidak sekenceng, sama-sama kenceng nih, ada yang kendor, ada yang kenceng. Dan secara terbuka beberapa podcast Ketua DPD Jateng pun demikian, kita membaca orang juga akan membaca itu. Tapi bahwa dari pasca pertemuan di Senayan kalau nggak salah itu, semua memprediksi bahwa kemudian ini akan lebih fokus ke parlemen. Diskusi-diskusi internal dengan beberapa orang DPC itu sepertinya seperti itu, dan itu semuanya ngegasnya itu di wilayah parlemen. Mas Farid, bukan lagi di wilayah itu. Kenapa? Apa karena memang sebelumnya ketika Ganjar dan
waktu itu Mbak Puan ya, yang Mas Ganjar dengan Mbak Puan memang sempat ramai itu atau karena apa sebetulnya faktor pikir, yang membuat gitu? Saya nggak tahu ya beberapa tempat ya, tapi ada faktor ya. Kayak kemarin kita lihat ada beberapa teman yang di Banyuwangi dihabisi semua karena pernyataan-pernyataan yang cak lontong katanya kan begitu. Habis semua Mas, geser. Kalau di lokal pun saya pikir juga ini soal apa ya? Ada titik kejenuhan pada proses-proses yang terjadi selama ini ya. Ada titik-titik jenuh. Apalagi beberapa kali sudah diingatkan jangan menyerang Pak Jokowi misalnya gitu. Itu juga akan berimbas. Kedua U20 juga berimbas. Itu banyak catatan-catatan itu. Kedua juga soal gestur, soal komunikasi dan sebagainya juga bagian dari proses yang kemudian bergeser. Tapi ada beberapa, saya melihatnya ini Mas Usep, nanti coba dikoreksi juga ya Mas Barit. Dalam konteks lokal juga menarik ya. Ada dinamika lokal yang menjadikan ini kalau begini, ini kaitannya pilkada. Yang direkomendasikan itu. Karena itu, ya sudah, gitu. Jadi jangan sampai kemudian itu memunculkan spekulasi nanti kalau ini jadi, saya tidak dapat rekomendasi. Yang direkomendasi adalah ini misalnya gitu. Nah, hal-hal itu kan agak diperjelas tadi Mas. Iya. Ini itunya kalau ya mungkin kalau saya dalam artian begini ya, ini sih baru analisis ya, baru analisis bahwa kemudian kalau Mas Ganjar jadi misalnya, wah yang direkomendasikan tentu adiknya. Misal seperti itu. Nah, ini kan misalnya kasus di Purbalingga. Ya, ini kan membahayakan rejim, Mas. Nah, itu contoh seperti itu. Tapi faktanya memang berjuang mati-matian. Tapi kemudian diskusinya, ya mereka akan fokus ke parlemen. Dan itu terbukti sekarang kan dengan angka parlemen, perolehan suara parlemen PDIP cukup tinggi. Di dalam quick count pun menjelaskan itu. Dan itu menjadi bukti apalagi. Ya di sisi lain saya dengar kabar bahwa kemudian kalau ini agak kritis, ini ditekan. Ya contoh kemudian ketika, Banyumas dengan Purbalingga didatangi Mbak Puan, Mas. Iya. Nggak ngangkat juga. Nggak ngangkat juga. Beberapa elit PDIP ke sini juga nggak ngangkat. Padahal sini juga basis. Nah ini satu pertanyaan yang, ya konteks lokal Banyumas saya kurang paham. Mas Barit mungkin lebih paham ya. Tapi ada hal seperti itu. Ada kekritisan sini nanti ditekan. Ya siapa yang nggak tahu dinamika suaminya Mbak Puan misalnya saat ini. Ya, ada sandera-sandera politik yang kemudian juga muncul dalam wacana-wacana politik kan begitu. Sehingga seharusnya keras kemudian direm. Siapa yang kemudian pernyataan DPD, udah jangan menyerang orang baik kan begitu. Ya. Apapun faktor itu, faktor Pak Jokowi itu menjadi strategis. Saya beberapa kali diskusi, why orang ini kok sampai menjelang akhir masih turun ke lapangan. Masih peduli, masih bagi-bagi, masih turun, masih membangun ini. Ini ada apa kan pertanyaan? Pak Jokowi maksudnya. Pak Jokowi. Ada apa kan ini loh? Dan sejak 2003 itu udah ngegas itu. Enggak berhenti loh Mas, stabil. Nah ini menjadi satu pertanyaan-pertanyaan yang padahal dia nggak apa sih kepentingannya gitu, wong dia mau selesai. Ternyata kan menjelang akhir ada MK, ada begini dan sebagainya. Ini kan menjadi sesuatu yang proposal-proposalnya Pak Jokowi yang kemudian patah ketika mau menggabungkan cita-cita di beberapa media kan begitu. Sampai ini tuh endingnya. Dan survei beliau yang 70-72% up itu kan selalu respon positif, sampai itu menjadi satu faktor migrasi yang cukup strategis gitu. Apalagi ketika dan beberapa sikap-sikap ketika debat yang begitu itu publik menilai. Tapi yang menarik begini, isu-isu yang kemudian dilontarkan, entah itu kritik apapun itu kan menjadi isu yang apakah kemudian menyentuh sampai titik bawah. Suara-suara para akademisi, aktivis itu. Betul, pemilih kita itu saya selalu ngomong, generasi kita Mas Barit hanya 20%. Mungkin Mas Usep punya datanya. Tapi generasi 17, 25 sampai 30 itu mayoritas. Diskusi dengan anak-anak usia-usia kuliah mereka nggak peduli. Kalau saya di kampus ngobrol, ikut nonton debat capres enggak.
kaitannya dengan isu-isu MK enggak. Apalagi soal bicara soal dinasti sebagainya itu enggak. Nggak masuk dalam Enggak masuk dalam logika. Jadi mereka mereka. punya logika sendiri, Mas Farid. Punya cara pandang sendiri terhadap melihat politik. Ya. Itu yang menurut saya ini yang harus kemudian dibaca sebetulnya. Dan mereka terbukti yang menentukan. Iya, oke. Tadi kita lihat dari sisi politik kualitatifnya. Nah, saya akan nanya Mas Usep. Mas Usep, apa sebetulnya yang sedang terjadi? Mungkin Mas Usep kan kalau detailing datanya berdasarkan dulu survei Ganjar sempat mimpin gitu ya. Kemudian ternyata mulai ketika proses Gibran masuk, Prabowo yang memimpin itu sebetulnya ada apa, Mas? Detailing datanya itu sebetulnya ada apa di situ? Sampai kemudian Prabowo menang. Saya juga penasaran, Mas Usep. Isu-isu apa yang kemudian menjadikan kok tiba-tiba menurun dan melandai? Menurun. Ya. Gimana Mas Usep? Jadi itu kan pertanyaannya soal mengapa misalnya di partai PDIP yang menang, Golkar bahkan Gerindra malah nomor 3 kan? Di quick count ya. Tapi ya saya kira tidak akan jauh berbeda. Nah sementara di di Pilpres itu Prabowo Gibran malah yang menang. Nah itu kalau dalam politik mungkin Mas Indaru bisa menjelaskan lebih tajam. Ini namanya split ticket voting behavior ya. Jadi ini fenomena split ticket. Jadi split ticket itu orang pemilih partai itu tidak mencoblos figur capres-cawapres yang diusulkan atau dicalonkan oleh partainya gitu. Ini dengan bahasa lain orang tetap loyal ke partai tapi tidak loyal pada figurnya gitu Mas Farid. Paham nggak? Jadi loyal pada partai tapi tidak loyal pada figurnya gitu. Jadi pemilih-pemilih PDIP itu adalah orang yang loyal terhadap partai PDIP gitu. Tapi tidak loyal terhadap figur yang dicalonkan oleh PDIP itu. Karena figur yang identik dengan PDIP dan dianggap baik, bagus, berhasil itu Pak Jokowi. Approval ratingnya itu 80% menurut hasil penelitian kita gitu. Jadi dengan approval rating yang seperti itu juga menurut saya ya hampir semua ya mungkin pemilih-pemilih PDIP itu banyak yang mengharapkan ada figur yang bisa melanjutkan seperti PDIP itu. Nah dulu yang diharapkan seperti Pak Jokowi itu maksud saya. Nah yang dulu diharapkan oleh pemilih-pemilih Pak PDIP untuk bisa melanjutkan figur seperti Pak Jokowi itu adalah Pak Ganjar karena kedekatan dengan Pak Ganjar itu. Tapi belakangan sikap politik Pak Jokowi semakin jelas bahwa tidak ke Pak Ganjar ternyata karena ada dinamika yang terjadi di PDIP. Maka dulu bisa dijelaskan kenapa survei-survei atau elektabilitas Pak Ganjar itu tinggi bersaing dengan Pak Prabowo, gitu. Karena memang orang mengira atau menduga bahwa pelanjut estafet dari Pak Jokowi itu adalah Pak Ganjar, gitu. Nah sekarang itu berbeda. Jadi memang menurut saya split ticket itu memang akhirnya persoalan ketidakpercayaan terhadap figur yang diamanatkan oleh PDIP dan ternyata tidak sesuai dengan harapan ya pada tahap berikutnya ketahuan bahwa yang sikap politik Pak Jokowi itu lebih ke Pak Prabowo dan Gibran walaupun tidak dinyatakan tapi itu kan hubungannya jelas dari simbol-simbolnya ya bapak dan anak lalu kemudian juga simbolisasinya semakin jelas termasuk sangat yang jelas terakhir gitu. Datang ke hotelnya nganter cucunya gitu ya
Lah iya kan. Makan Dan bareng itu, ya Mas ya dengan koalisinya gitu ya. ya, dan itu tidak perlu dinyatakan kan sebenarnya, tidak menyatakan dukungan. Gimana sih anaknya yang nyalon, masa bapaknya tidak? Iya. Kalau Apalagi ini, kalau dijelaskan tadi sama Mas Indaru bahwa proses-proses misalnya program-program pemerintah selalu apa namanya dibaca oleh orang itu untuk mendukung paslon 02 gitu. Dan itulah yang membuat kemenangan, menurut saya kemenangan dari 02 itu ya. Karena dan termasuk split tiket itu di mana-mana terjadi. PDIP, lalu kemudian mungkin P3. Nah, di samping itu ya, di samping kekuatan figur Pak Jokowi ya yang mendominasi, dan kemudian diakui juga bahwa endorsement Pak Jokowi itu sangat kuat terhadap apa namanya kemenangan atau kekalahan di Pilpres di 2004 ini. Itu titik sentral Pak Jokowi itu luar biasa, bahkan dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain dalam hal ini. Tapi di samping yang lain itu juga kan sebenarnya dari sistem politik kita, Mas Indaru, kalau saya lihat ya, yang liberal gitu. Jadi keterkaitan dengan partai itu apa mengecil karena memang sistem terbuka gitu, sehingga individu-individu itu apa memakai feeling politiknya di lapangan. Jika apa namanya di satu wilayah itu lebih menguntungkan membawa Prabowo, dari dia tidak peduli, yang penting dia diuntungkan dengan bawa figur itu, mau dari presiden manapun. Atau paling tidak dia tidak mengkampanyekan apa figur dari atau calon capres-cawapres dari partainya jika itu membahayakan pada elektabilitas dia. Saya kira itu yang menjelaskan, saya kira itu dalam konteks sistem dan soal figur itu. Dan itu terjadi ya di level misalnya caleg-caleg banyak yang penting pilih saya. Iya, soal itu bisa dijelasin mungkin Mas di level. Iya, karena sebetulnya itu investasi mereka secara personal, Mas Barit, bahwa mereka coba Anda perhatikan semua ketua partai, DPC atau DPD bahasanya itu akan lebih memperhatikan bagaimana dia itu jadi, bukan bagaimana partai itu besar. Nah, itu yang saya pikir menjadi penting ya. Jadi kalau misalnya Mas Barit ketua DPC PDIP, Anda akan perhatikan dapilnya, akan fokus ke situ, bukan PDI secara keseluruhan, tidak. Bagaimana mereka selamat dalam proses elektoral itu. Nah, itu yang kemudian terjadi saat ini. Dan banyak memang caleg-caleg dia bilang bahwa ya saya nggak peduli kamu mau pilpres apa, pilihannya siapa. Padahal harusnya arahan partai kan ketika dia PDI maka harusnya Ganjar atau begitu juga kalau kayak PKB harusnya ke Amin. Kalau itu iya Mas. Cuma kan kemudian ketika dia juga berperilaku seolah-olah juga untuk mempertahankan dirinya jadi lagi, kan dibaca oleh caleg-caleg yang lain gitu. Nah, ini yang kemudian terjadi di lapangan. Dan satu hal ya, beberapa kali saya diskusi dengan beberapa partai di KPU gitu, dengan KPU, banyak partai yang tidak care terhadap basis pemilih sekarang, Mas Usep mungkin lebih tahu datanya, antara 50 sampai 60 itu kan anak-anak Gen Z dan milenial. Kan tidak pernah digarap oleh mereka selama 5 tahun ini. Dan seolah percaya dengan basis tradisionalnya dan sebagainya. Dan mereka sudah punya logika sendiri, cara berpikir sendiri, cara memilih sendiri. Sesudah tadi bahasa Mas Usep tidak ada keterkaitan lagi. Ya kalau generasi kita masih lah ya, masih kaitannya dengan ideologi, dengan apa. Nah, generasi mereka sudah tidak. Mas Usep, saya lakukan survei di Banyumas, Cilacap dan di Purbalingga. Di situ ada pernyataan kenapa memilih Prabowo. Saya mungkin bisa cross check salah satu alasannya, bahkan mungkin alasan kedua ya, selain memang mereka memilih dari keinginan pribadinya memilih Prabowo adalah karena memang faktor Jokowi. Jadi ini faktor Jokowi yang menjadi alasan kedua. Ketika saya survei itu menjadi alasan kedua, dan alasan ketiga karena kasihan Prabowo sudah nyalon dua kali dan 3 kali cawapres, capres dan ini.
Kalau Mas Usep sendiri detailingnya bisa dilihatin nggak Mas? Kalau Iya, di memang. level nasional. Itu Mas Barid, itu pepatah pondok pesantren itu, manjada wajada. Nah, Siapa yang bersungguh-sungguh dialah yang dapat. jadi, jadi ini Pak Prabowo itu buah dari kesungguhan. Ketulusan Bukti juga Mas kesungguhan katanya. bukti kesungguhan itu dia berkali-kali dia mencalonkan itu. iya. Dan itu fenomena sebelum nanti ke Jokowi ya di desa saya itu Mas, teman yang nyalon kades, teman juga ya, satu grup, satu circle waktu itu dia udah nyalon 2 kali, akhirnya udah habis-habisan ya, habis-habisan dan akhirnya orang nyoblos yang ketiga itu karena kasihan dan akhirnya jadi, dan pembangunan lebih bagus daripada yang dipilih bukan Sebelumnya. karena kasihan. Kalau yang Jadi- Jokowi gimana? Jadi- memang itu apa? Ya. di Saya datanya. kira setuju. Tadi kan saya sudah menyatakan bahwa figur Pak Jokowi yang yang membuat Pak Prabowo itu salah satu kan. Ya. Ya, figur itu. Nah, tapi terlepas itu ya secara umum memang akhirnya yang bekerja faktor-faktor psikologis Mas Barid. Seperti di awal perbincangan tadi. Jadi misalnya ya karena kedekatan Pak Prabowo adalah ke Pak Jokowi, ya, lalu kemudian karena kasihan, itu kan sebenarnya faktor-faktor psikologis ya lebih dominan, bukan karena program-program yang menonjol itu. Tapi saya ingin menambahkan seperti menambahkan Mas Indaru ya, menambahkan saya juga. Tadi kan soal figur Pak Jokowi yang sangat Kuat. berpengaruh ya terhadap kemenangan Pak Prabowo itu. Karena orang PDIP itu juga masih percaya Pak Jokowi, dan approval ratingnya secara keseluruhan 80%. Iya. Gitu. Iya. Nah, yang kedua tadi kan soal keberlanjutan. Nah, yang selanjutnya saya kira juga yang tidak soal konteks ya, soal siapa yang soal sistem ya, soal sistem yang liberal, yang terbuka. Jadi jangankan dengan partai lain, dengan partai sendiri aja tidak bisa bekerja sama, ya bahkan bersaing di situ gitu. Iya, Jadi saling menerkam sebenarnya di antara caleg di partai-partai itu. Nah, tapi selanjutnya itu juga soal kelompok muda. Ini ada perubahan lanskap politik ya, perilaku pemilih, politik ya, pemilih di masyarakat kita ya. Jadi lanskap politik kita itu agak berubah gitu. Yang dulu didominasi oleh kelompok-kelompok tua. Ya, di 2024 itu kan 52% itu, atau bahkan ada yang bilang 60%. Itu kelompok muda, milenial dan Gen Z. Gen Z ya gitu. Gen Z-nya aja pemilih pemula itu 22% gitu. Itu kan Tinggi. tinggi sekali, dan itu kalau menurut saya itu mengubah landscape politik kita, perilaku pemilih kita itu juga berbeda, sehingga strateginya juga harus berbeda, sehingga tadi ketika menjajakan partai yang serius ya, ideologinya yang penuh basa-basi ya dalam tanda petik gitu ya, jadi tidak jelas program, lalu kemudian apa yang diomongkan sih sebenarnya mendaki-daki itu kan ketika bertemu di lapangan itu tidak terpakai semua gitu loh. Akhirnya yang dipakai strategi yang lebih ya gimmick ya, lalu gitu kemudian soal-soal yang disesuaikan dengan perilaku kelompok muda gitu, yang baru menapaki soal politik ya, yang suka lebih fun, lebih riang gembira, tapi kadang-kadang menurut saya seringkali itu kelegen gitu ya, gimmicknya itu kelegen sehingga substansinya itu kelupaan gitu, yang seringkali begitu. Dan kita itu kan menganut atau partai atau caleg-caleg itu kan strateginya kan populisme kan. Apa yang terjadi yang diinginkan mayoritas ya diikutin, bukan mengubah seperti Mas Barid dan aktivis lain. Kalau aktivis lain kita punya idealisme. Itu yang diubah hanya sedikit itu ya. Ya metodenya yang kita pikirkan berubah-ubah. Tapi kan ini enggak gitu. Substansinya ditinggalkan. Yang penting bagaimana kita diterima dan mendapatkan vote yang lebih besar daripada yang lain. Itu yang terjadi menurut saya. Maka
pembaharuannya itu di sistem karena landscape politiknya sudah berubah gitu. Iya, Jadi iya. partai ini kan kritik terhadap partai yang paling tajam kalau Betul. menurut saya pemilu hari ini. Sepakat. Gitu ya. sepakat. Jadi kalau mau eksistensi partai itu akan ada terus, ya Harus jangan berubah, seperti ya. ini. Partainya harus mengubah dirinya. Gitu. Kalau kata Mas Indaru tadi, ya partai sama sekali selama 5 tahun sama sekali tidak Tidak. menggarap. Tidak Nah, menggarap anak Gen Z muda. itu. Oke, Iya, Mas betul. Usep, nanti Iya. mungkin bisa balik ke sana, tapi saya mumpung ingat ini Mas Usep. Ada juga yang bertanya, mungkin nanti bisa dilihat by data dan mungkin kualitatifnya Mas Indaru bisa menjelaskan. Kenapa PSI tidak lolos elektoralnya? Mungkin apa yang bisa, karena kan ya kurang apa bahwa itu mereka bilang Jokowinomics atau kemudian si Kaisang anaknya Jokowi, kenapa itu tidak ngangkat untuk di PSI? Satu, kurang lama saya kira Oke. memang menemukan. Yang kedua saya kira memang menemukan figurnya itu ya baru sebentar. Iya. Karena kan tadi yang namanya partai politik itu sekarang ini ya dengan sistem yang seperti sekarang itu juga selain soal loyal ke partai ya, ketertarikan ke partai ya, juga sebenarnya soal figuritas di situ. Itu kan penting ya. Nah, figur Pak Jokowi itu kan berusaha menurut saya oleh PSI itu dilekat-lekatkan gitu. Tapi kan coba bandingkan Mas Farid, figur Pak Jokowi di PDIP itu kan udah puluhan tahun Ya. dan itu sangat lekat dengan PDIP dibanding dengan PSI yang baru seumur jagung gitu, Ya. melekatkan dengan Kaisang dengan Pak Jokowi dan itu dianggap instan gitu. Iya. Itu kalau menurut saya problem. Partai manapun ya yang mau membangun karakternya sendiri itu tidak akan bisa seumur jagung itu Iya. membuat orang melekat dengan figurnya, sehingga yang diharapkan kan kotel efek dari Pak Jokowi itu didapatkan oleh PSI. Itu kan nggak bisa, Nggak bisa semudah itu ya. nggak Tapi dapat, nggak mungkin bisa sebulan 2 bulan. kalau Bahkan range dianggap- waktunya setahun sudah mungkin akan pengaruh besar. Nah, iya, mungkin kalau agak panjang dikit itu satu. Jadi figur dan partai ini penting. Nah, yang kedua soal partai itu kalau menurut saya PSI gagal untuk membranding dirinya dan membedakan dengan PDIP. partai lain gitu. Jadi membangun diferensiasi dengan partai-partai tua itu Nggak terlihat. kalau menurut saya gagal gitu. Unique Itu dulu value sudah- proposition-nya itu nggak jelas ya, memang PSI Ya, nggak betul. terlalu jelas. Diferensiasi dengan partai-partai tua itu apa sih karakter yang berbeda itu? Iya. Iya. Oh, perilakunya sama, mendukung tua juga kan, bodoh ya kan. Sementara yang digayat orang muda, itu tuh. Iya. Itu hal-hal yang menurut saya harus di rebranding lagi, di branding lagi. Apa ini? Harus ada yang jelas. Sebenarnya apa sih PSI itu? Gitu. Jadi menurut saya itu hal yang menurut saya pokok ya. Nah, yang ketiga soal ini yang disasar adalah kelompok muda, tapi elit-elitnya itu tidak seperti struktur kaum muda yang pada umumnya gitu. Ini elit kelompok kaum muda gitu. Elitnya pemuda ya, elitnya kaum muda ya. Mereka Elitnya sebenarnya tidak kaum muda, menggambarkan selebritis lah orang. pemuda yang ya. Iya kan? Oke. Selebritis lalu kemudian itu elitnya berbeda dengan karakter kelompok muda yang ada di perdesaan yang menurut saya itu juga mendominasi secara angka gitu. Kita memilah karakter anak muda itu lebih banyak pada penelitian di Eropa, di Amerika, Mas Farid. Misalnya pembagian tentang karakter kelompok muda, ada faktor-faktor dominan gitu, misalnya digital natif, lalu kemudian juga ada kalau baby boomer dan lain sebagainya itu kan dulu ada boom minyak dan lain sebagainya, itu kan berdasarkan itu. Yang menurut saya efektivitas dampak itu juga berbeda di Indonesia dengan di Eropa yang sebagai pusat. Iya. Karena jangan-jangan yang kaum muda di desa juga banyak dan itu PSI tidak Berbeda. menggarap itu Iya, sama kaum sekali. muda berbeda karakteristiknya dengan kelompok-kelompok hasil penelitian yang di Eropa sana. Makanya ini tantangan bagi Mas Indaru dan kita semua saya kira sebagai akademisi. Mas Daru, silakan memberi Ya kan? komentar.
Iya, Mas, untuk saya pikir melihat sebagian lebih karakter nggih, itu. sebagian sepakat ya bahwa apapun ya sebetulnya PSI harusnya bisa meraup ini ya, situasi ini. Cuma ya kenapa kemudian saya tadi lihat di Quickcon itu nggak sampai 3% ya, Iya, 2,1 2,9 atau ya, berapa. 2,9, Tapi 2,89. lebih ya itu tadi soal lama ya. Perindo kayak apa, Mas? Dengan dukungan dana, dengan program apapun ya segitu. Gerindra puncak 2008 sampai kemudian nomor 2 itu di 2019, berapa tahun kan begitu. Dengan figur dan pembiayaan juga tidak itu, dan semua partai itu menjual figur. Saya pikir selama ini di Indonesia begitu. Iya. Kita lihat dari semuanya lah, Pak SBY. Pasca SBY selesai turun. Nah ini kan mencoba. Tapi sih ada hal yang menarik tadi tentang figur Pak Jokowi tadi, bahwa saya selalu mengatakan diskusi-diskusi bahwa oke, aturan main memang partai lah yang kemudian menentukan siapa yang akan maju menjadi caleg, menjadi capres dan sebagainya. Tapi yang kemudian menjadi faktor pemenang itu bukan hanya partai dan jaringannya, strukturnya, adalah kemudian figur. Dan ini secara fakta bahwa Pak Jokowi melakukan itu. Dan berhasil. Ini membuktikan lagi apa yang disampaikan Pak Usep tadi tentang sosok figur. Kemudian kelembagaan dari partai politik. Mungkin harapan orang banyak seperti Mas Usep tadi, bahwa PSI muncul itu seharusnya ya bisa menjadi pembeda dari partai-partai yang sudah ada. Tapi kan pendidikan politiknya, apa yang dilakukannya, ya sama dengan partai-partai yang lain. Partai-partai yang pada umumnya kan gitu, tidak ada sesuatu inovasi yang menarik ketika paham, oh ya bonus demografis sekian harusnya saya harus begini. Bonus demografis begini saya harus melakukan program-programnya ini. Kan tidak. Tapi yang dilakukan oleh Giring dan kawan-kawan saat itu sebelum Kaisang masuk kan seperti partai yang lain. Nah itu bahkan sempat dompleng pada PDIP kan begitu, sempat banyak kedekatan dengan PDIP, berharap itu. Bahkan mereka menganggap ini sebagai pewaris selanjutnya PDIP di kalangan muda. Tapi yang kemudian terjadi tidak demikian. Kaisang dicoba untuk mendongkrak. Dan kalau lihat caleg-calegnya juga, khususnya misalnya di Banyumas dan sekitarnya, caleg nomor 2-nya itu adalah relawan Gibran. Itu tiba-tiba didatangkan, mereka masuk pada saat menjelang DCS dan mereka langsung di nomor 2. Jadi sama, ya itu nggak ada beda, bahkan lebih buruk mungkin dari ya. ini. Saya pikir butuh proses, yang saya sepakat dengan Mas Usep tadi, butuh proses yang panjang, dan kerja-kerja sosialisasi politik tentang pendidikan politik ini sudah diarahkan untuk Gen Z tadi dan anak pemilih-pemilih muda, apa yang mereka inginkan. Logik politik mereka sangat berbeda dengan kita Mas Farid. Nah persoalannya panggung-panggung politik itu yang menguasai adalah kita di usia-usia kita. Dan makanya kalau data dari Mas Usep tadi terpaparkan dengan menarik ya, saya pikir penting mungkin nanti Populi membuatkan riset-riset tentang ke depan tentang partisipasi politik anak muda, rancangan gagasan-gagasan anak muda terhadap negara dan sebagainya. Dan partai itu harus merujuk pada hal-hal seperti itu, Mas Farid, tentang program, tentang langkah dan sebagainya. Ya, itu tanggung jawab mereka juga. Dan kalau tadi saya sempat mendengar Mas Usep, sebetulnya sistem yang Mas Usep katakan tadi itu mohon lebih diperjelas lagi. Sistem semacam apa yang sebaiknya dilakukan dalam konteks partai atau dalam konteks sistem politik di Indonesia. Tadi saya sempat mendengar Mas Usep bicara tentang liberal. Ini sebetulnya juga sistem. Nah itu sistem semacam apa yang mungkin bisa disampaikan sehingga baiknya ke depan itu apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya kira kan memang saling berhubungan ya sistem pemilu kita dengan kerelaan partai politik juga mengubah dirinya gitu ya. Jadi jadi harus matching gitu. Mungkin tidak ada sistem yang terbaik gitu. Tapi antara satu dengan yang lainnya itu harus matching berdasarkan kondisi hari ini gitu. Sistem terbuka itu proporsional terbuka ya, dengan daftar terbuka itu dipilih itu dan banyak disetujui ya para aktivis belakangan itu karena memang berharap muncul figur-figur yang mungkin tidak
bercokol dan menguasai partai politik, tapi ini bagus gitu ya. Orang-orangnya. Apa namanya? Bisa keluar dari cara berpikir partai politik karena partai politik dianggap masih belum terbuka secara keseluruhan. Maka untuk menutupi itu proporsional terbuka sepertinya lebih baik gitu untuk menghasilkan partai calon-calon di luar partainya. Calon itu kan dalam konteks rekrutmen politik kan tidak hanya legislatif tapi di eksekutif juga, sehingga memungkinkan muncul figur-figur yang bagus, termasuk Jokowi sebenarnya. Itu bukan, ya kan, kalau ditelusuri tidak produk dari PDIP secara utuh gitu ya, tapi produk yang ditemukan oleh PDIP, emas yang ditemukan oleh PDIP itu. Nah, sebenarnya menambal itu ketika misalnya hari ini kenapa proporsional terbuka atau kemarin-kemarin proporsional terbuka diusulkan, itu karena kita agak apatis ya, agak skeptis gitu, bukan apa, agak skeptis terhadap partai politik yang sangat tertutup dalam hal rekrutmen dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah boleh saya bilang, Mas Usep, apakah boleh saya bilang sebetulnya, karena kalau nggak salah Muhammadiyah itu sudah bikin satu pernyataan bahwa sebaiknya ke depan tertutup. Apakah Mas Usep mau bilang juga semacam itu atau sebetulnya kayak apa? Ya, jadi antara sistem itu dengan partai politik harus matching. Gitu. Sistem tertutup itu hanya akan baik menurut saya jika partai politiknya terbuka dalam hal rekrutmen politik, gitu. Jadi terbuka dari mulai prosesnya gitu ya. Lalu kemudian menerapkan merit system. Itu saya akan rela menyerahkan pada partai politik. Silakan partai politik daftar tertutup siapapun nanti yang yang diutus oleh partaimu. Saya sangat setuju karena di dalam partai politik ada mekanisme yang sangat terbuka dan demokratis gitu. Betul. Tapi kan ini kan repot, merit system tidak berlaku. Maka kita berharap dari proses-proses yang instan gitu. Orang daftar ke KPU, ke partai politik, dicalonkan partai politik, orang-orang yang dikader di luar. Jadi harusnya matching ya. Nanti kalaupun akhirnya tertutup gitu, tapi harus dulu dibarengin dengan sistem keparteannya yang baik. Terbuka, demokratis, lalu kaderisasinya juga bagus. Oke. Itu. Mas Usep, saya udah diingatkan ini. Ternyata kita harus closing ya. Ternyata udah 1 jam ya. 1 jam. Mas Usep, silahkan mungkin Mas Usep bikin closing statement terkait dengan perbincangan kita dan mungkin sebetulnya harapan-harapan dalam konteks kita sekarang ini dalam konteks demokrasi di Indonesia. Ya, satu soal quick count saya kira. Quick count itu perhitungan yang dilakukan atas partisipasi masyarakat dan bukan perhitungan resmi. Ya, perhitungan resmi itu dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU yang kemudian memakai sistem berjenjang ya, dan itu orang menyebut kalau dalam tayangannya real count gitu. Real count itu tapi itu putusannya itu memang di akhir, nanti tunggu 20. Karena kalau hari ini ya disimpulkan berapa, itu juga kan soal penyebaran dan lain sebagainya itu juga bermasalah. Nggak bisa, misalnya data baru sekian sudah disimpulkan, nggak bisa. Karena tidak dalam konteks sampel gitu. Itu real count. Nah, yang kedua saya kira yang paling penting ini pembelajaran ya dalam dilihat dari hasil perhitungannya, paling enggak berdasarkan hasil quick count itu menurut saya kritik yang sangat keras terhadap partai politik dan sistem politik kita hari ini gitu ya. Jadi misalnya munculnya fenomena split ticket gitu, itu sebenarnya kritik yang tajam terhadap sistem politik yang orang nuduh sebagai sistem politik liberal gitu. Tapi memang harus dibarengi juga lebih dalam menurut saya terhadap partai politik, bagaimana mereformasi dirinya ya agar
demokrasi terus berjalan. Jangan sampai kita mengkritik soal etika, soal pemilu yang kotor dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya buah tangan dari sistem dan kemudian aktor-aktor politik yang telah dibangun lama secara tidak sadar. Jadi perilaku kotor itu sebenarnya dipetik hari ini sebenarnya dibangun bertahun-tahun dalam sistem kita, baik oleh aktor ataupun oleh sistem itu, gitu. Sekarang buahnya kita baru panen, gitu. Nah, yang ketiga saya kira saya mengharapkan ya, misalnya dalam konteks sistem demokrasi ini itu penting adanya check and balances, gitu. Jadi menurut saya dalam hal menyusun koalisi nanti, gitu ya, saya mungkin kalau melihat hasil quick count ini, misalnya nomor 2 itu dominan dan dimungkinkan besar itu 1 putaran, walaupun harus menunggu gitu. Itu menurut saya dalam menjalankan pemerintahan nanti itu harus betul-betul atau tidak mengambil semua kepemerintahan gitu ya. Jadi menurut saya harus ada peran-peran yang diperankan sebagai oposisi yang terus-menerus menjadi check and balances terhadap penyelenggaraan pemerintahan gitu, agar demokrasi itu berjalan dengan baik gitu. Dan itu menurut saya demokrasi yang ideal. Jadi kalau semuanya masuk dalam pemerintahan, menurut saya justru bermasalah demokrasi itu. Tapi orang harus sadar bahwa oposisi itu menjadi penting. Partai pengontrol dan lain sebagainya itu menjadi penting agar tidak jatuh pada otoritarisme, absolutisme itu. Baik, itu tadi closing statement dari Mas Usep, dari Mas Indaru. Iya, saya percaya apapun dengan hasil quick count ini, Mas. Karena saya pikir lembaga-lembaga itu pertaruhannya adalah kredibilitas lembaga itu di dalam dengan metodologinya. Metodologinya saya percaya pada mereka dan mereka tentu tidak asal dalam proses itu. Yang kedua bahwa ya dalam konteks demokrasi tentu kita akan bisa menghormati apapun satu proses bahwa hasil akhir diumumkan tetap oleh KPU. Tapi proses teknologi sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan tentang strategi bagaimana melihat perilaku memilih dengan quick count pun kita harus menghormati. Yang ketiga bahwa apapun bahwa di Indonesia faktor figur itu masih kuat. Figur tidak dibangun sehari 2 hari. Ini proses panjang dan itu mungkin harus ada suatu mekanisme sistem kalau bahasa Mas Usep tadi tentang bagaimana kemudian tidak lagi tergantung pada figur, tapi pada program dan sebagainya. Dan tidak lagi tergantung pada hal-hal yang sifatnya populisme, karena populisme juga bisa berbahaya bagi demokrasi itu sendiri. Dan yang keempat saya pikir ini menjadi warning keras bagi partai politik bahwa bonus demografi ke depan itu akan banyak sekali pemilih-pemilih muda yang punya logik dan pendidikan politik yang berbasis pada media sosial. Nah ini mereka harus bisa masuk, bisa merangkul dan bisa memberikan pendidikan politik yang positif untuk demokrasi di Indonesia. Siap. Itu. Oke, terima kasih Mas Usep yang dari Populi Center sebagai peneliti senior. Kita bisa ketemu lagi di sesi lainnya. Terima kasih Mas Indaru. Siap. Dan buat pemirsa, saya kira kita sudah mendengarkan bagaimana 2 orang ahli ini, 2 orang pakar politik ini bicara tentang kondisi yang sekarang terjadi dan bagaimana perbaikan demokrasi ke depan. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Teras Demokrasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Usep. Matur nuwun Mas Usep. Sehat-sehat.